Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tutor Coding. Masih bersama saya Tutor Umar yang masih mendampingi teman-teman belajar mengenai desain sistem di sesi terakhir. Pada sesi sebelumnya, kita sudah mempraktikkan pembuatan desain sistem dengan mempersiapkan UI inti sampai dengan menyusun kategori komponen UI di Figma. Kita akan melanjutkan praktik pembuatannya pada sesi ini, yaitu memasukkan komponen atau elemen ke dalam kategori masing-masing dan juga membuat pattern dan guideline-nya. Oke, yang pertama kita akan melakukan listing elemen atau komponen apa saja yang terdapat pada UI inti, dan selanjutnya kita akan kategorikan. Di sini saya membuat sebuah shape untuk kategori untuk memasukkan listingnya. Yang pertama kita masukkan di sini adalah ada logo, terdapat logo, kita ketikkan, kemudian ada teks untuk menu, kemudian ada text field, kemudian ada button. Kemudian di sini masih ada button. Kemudian di sini ada icon. Kemudian selanjutnya ada button dan mockup. Oke. Selanjutnya ada logo partner dan avatar. Kemudian avatar, selanjutnya ada card pricing, maps, dan icon. Kita ketikkan card pricing, maps, dan icon. Icon sudah masuk di bagian ini. Kira-kira untuk kategori di komponen yang di UI inti seperti ini. Jadi mungkin ini terlihat lebih sedikit karena kita satu page, dan mungkin nanti pada kenyataannya akan sangat banyak komponen yang ada, dan ini perlu kita kategorikan. Oke, selanjutnya di sini ada logo, text field, kemudian button, icon, mockup, logo partner, avatar, card pricing, dan maps. Nah, setelah kita kategorikan, kurang lebih nanti akan seperti ini. Ini masuk untuk teks itu masuk ke typography, kemudian icon adalah iconography, di mana di sini juga ada with circle seperti ini. Kemudian ada text field, button. Nah, button ini kita mempunyai dua tipe. Yang pertama adalah button seperti ini secara default. Kemudian secara defaultnya adalah yang berwarna biru, sehingga menjadi dua tipe. Kemudian ada mockup yang ini. Kemudian di sini ada logo. Logo di sini ada logo brand dan partner. Yang pertama adalah logo brand yaitu Figma Land, dan partner yaitu di sini 6 logo ini. Dan juga yang Dropbox. Kemudian kita juga memiliki avatar, card pricing, dan juga map. Kurang lebih kategorinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat page design system. Di sini saya sudah menyiapkan page design system. Ini akan kita cut ke design systemnya. Kemudian kita akan masukkan ke bagian ini. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini teman-teman perlu membuat page seperti ini. Membuat page seperti ini atau frame. Jadi, di sini saya sudah membuat header untuk di page 1 dan header di page 2 dan selanjutnya. Di sini saya memasukkan logo dari brand yaitu Figma Land, kemudian membuat teks yaitu design system dengan versi pertama yaitu 1.0 dengan platformnya adalah desktop, begitupun dengan ukuran yaitu 1440 dikali 900 pixel. Untuk desainnya ini bebas. Bergantung dari brand dari guideline-nya masing-masing. Kemudian di sini kita akan mulai kategorikan dari listing yang sebelumnya sudah kita list. Yang pertama, sebelum kita memasukkan semua komponen ke masing-masing kategori, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa desain sistem ini memiliki dua kategori besar. Yang pertama adalah foundation dan yang kedua adalah komponen. Foundation di sini adalah color dan tipografi, di mana di sini menjadi fondasi dari sebuah desain. Dan selanjutnya adalah komponen yang berisi elemen-elemen atau komponen-komponen lain pada desain. Kita akan mulai dari foundation. Foundation yang pertama adalah color. Di sini untuk color memiliki dua bagian besar. Yang pertama adalah color palettes dan yang kedua adalah color roles.
Nah, di yang pertama color palette ini saya akan membaginya menjadi 3 bagian sesuai dengan warna yang digunakan pada UI inti. Yaitu yang pertama primary colors, yang kedua adalah secondary colors, dan karena kita menggunakan gradient, saya akan memisahkannya sendiri menjadi gradient color. Nah, kemudian untuk primary colors, kita akan memasukkan yang menjadi warna dasar pertama pada UI inti yang kita gunakan. Ini kita bisa lihat dari tekstil yang sudah dibuat dari UI inti. Yang pertama adalah primary pink. Di sini kita akan buat namanya pink dan juga hexa dari warna yang digunakan. Ini kita masukkan ke dalam bagian ini. Di primary color selain pink kita memiliki warna lain yaitu putih. Di sini kita buat juga untuk namanya. Dan ini adalah untuk hex dari warnanya. Ini adalah primary colors dari UI inti yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke secondary colors. Di secondary colors kita memiliki beberapa warna selain dari yang primary pastinya ya teman-teman. Nah, kita lihat di tekstil secondary-nya adalah blue, kemudian purple. Blue di sini kita lihat hex-nya adalah kita copy hex-nya. Dan ini adalah purple. Kita copy juga hex-nya. Selain dua warna ini, kita juga memiliki secondary lain yang digunakan untuk teks misalnya. Kita harus input juga yaitu dark blue dan dark blue 70. Ini kita copy hex-nya. Ini kita lihat ini sebagai dark blue. Kemudian ini juga dark blue 70. Kita masukkan hex-nya. Kurang lebih nanti akan desainnya seperti ini. Dan kita input juga untuk kita definisikan juga untuk gradient. Gradient yang digunakan adalah ini. Kita tulis sebagai gradient 1 misalnya. Untuk penamaannya ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau berdasarkan rules yang bisa teman-teman definisikan sendiri. Ini saya harus meng-ungroup terlebih dahulu karena teksnya tidak terlihat. Oke, ini adalah color palettes yang kita gunakan pada UI inti. Nanti akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan color roles atau warna-warna ini digunakan di mana saja atau rolesnya sebagai apa. Di sini saya contohkan adalah pink 60. Ini maksudnya itu adalah pink. Kemudian hexnya adalah ini, dan ini digunakan untuk teks, icon, dan button. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan yang berwarna putih atau primary color kedua, white. White ini digunakan untuk apa saja? Ini kita harus definisikan dari UI desainnya ya. Ini adalah white. Ini didefinisikan untuk teks, kemudian icon, dan juga button. Hampir sama dengan penggunaan warna pink. Dan ini harus dilanjutkan sampai dengan warna-warna lainnya di UI. Nah, untuk mempermudah proses ini, biasanya saya melakukan listing lagi sesuai dengan yang sebelumnya. Saya list warna ini digunakan untuk apa saja, warna pink untuk apa saja, putih apa saja, dan semua warna yang digunakan itu untuk bagian apa saja. Misalnya untuk background dan lain-lain juga perlu didefinisikan. Ini untuk color. Di sini saya sudah menyiapkan color roles yang sudah digunakan pada desain ini. Nah, ini adalah color roles. Jadi seperti ini. Blue ini digunakan untuk button, kemudian purple digunakan untuk icon dan background,
dan sampai dengan gradient digunakan untuk background. Nah, di sini sebetulnya di sini ada pink 60, white 100, ada angka di belakang colornya. Ini untuk apa? Ini untuk memudahkan kita ketika nanti ada iterasi warna. Misalnya, pink di sini saya tentukan adalah pink 60. Nah, pink 60 di sini, jadi nanti ketika teman-teman memiliki warna turunan seperti warna yang lebih cerah atau warna yang lebih gelap atau shade-nya bertambah pink shade ini bertambah, itu bisa menggunakan numbering seperti ini. Misalnya, pink 60 untuk warna ini, kemudian kita memiliki turunan pink lain. Misal saya akan mencontohkan pink lainnya adalah berwarna lebih gelap seperti ini. Dan ini berarti adalah kita pink 70. Dan kalau misalnya ini lebih gelap dan mungkin tidak akan ada warna lagi yang lebih gelap dari ini kita bisa simpan sebagai pink 100 atau pink yang sudah maksimal, tidak dapat dilakukan lagi untuk warna pink. Ini untuk ke atas ya, untuk yang lebih tua. Nah, untuk yang lebih muda, karena kita pink 60-nya segini, kita harus lebih cerah. Ketika ini misalnya adalah pink 50 atau lebih cerah atau lebih light dibanding pink 60. Seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan penamaan kepada developer sehingga kita inline ketika nanti dilakukan UI checking bahwa pink yang digunakan itu nomor berapa pinknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke tipografi. Selanjutnya adalah tipografi. Di sini yang perlu kita tentukan yang pertama adalah typeface yang kita gunakan, itu perlu diinformasikan. Kemudian adalah style dari hierarki tipografi yang kita gunakan. Typeface yang pertama yang kita gunakan adalah Roboto, sehingga kita bisa mengetikkan di sini adalah Roboto. Kemudian kita akan untuk black ini adalah style dari font yang digunakan. Ini kita lewati dulu. Kita akan lanjut ke style hierarki. Style hierarki ini adalah hierarki dari penggunaan text style. Nah, karena kita sudah menggunakan text style ketika membuat UI design, ini bisa langsung kita gunakan. Misalnya ini menggunakan heading 1, kemudian heading 2, begitupun selanjutnya sampai dengan bagian terkecil dari teks. Nah, di sini kita juga perlu mendefinisikan stylenya apa, seperti black, regular, bold, dan medium. Dan juga begitupun dengan size, line height, letter spacing, dan penggunaannya di mana atau kita beri nama sebagai usage, dan juga color yang digunakan untuk font ini adalah warnanya apa saja. Ini kita definisikan di bagian color. Nah, untuk melihat size-nya berapa, line height-nya, kemudian letter spacing dan style, kita bisa lihat di bagian text style-nya seperti ini, di bagian properties. Ini menggunakan black dengan line height-nya 65,5, kemudian size-nya adalah 55 pixel dan letter spacing-nya adalah 0,2 pixel. Dan kita perlu menentukan bahwa heading 1 ini digunakan di mana saja. Misalnya heading 1 ini digunakan di display. Kemudian heading 2 ini untuk title dan subtitle. Kemudian untuk paragraf ini adalah body text. Kemudian kita juga perlu menentukan color dari masing-masing style hierarki. Misalnya untuk heading 1 itu hanya bisa menggunakan warna background dark blue, kemudian warna putih seperti ini. Ini adalah 3 warna yang hanya bisa digunakan untuk bagian heading 1. Begitupun dengan selanjutnya untuk button, link, paragraf, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita tadi melewati bagian ini. Di sini setelah kita menentukan style hierarki, kita melihat style apa saja yang digunakan. Di sini yang digunakan adalah black, regular, bold, dan medium. Maka di sini kita bisa langsung tentukan bahwa yang kita gunakan adalah black, bold, kemudian regular, dan medium. Oke, ini harusnya medium terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa menggantinya ini menjadi bagian medium. Ini menjadi bold. Dan ini adalah regular. Jadi nanti menjadi seperti ini teman-teman.
Jadi kita menggunakan untuk typografinya, typeface-nya adalah Roboto, ini adalah stylenya, dan ini adalah style hierarchy yang dapat menjadi panduan untuk developer. Foundation, color, dan tipografi sudah selesai kita buat. Kita akan lanjutkan ke komponen. Komponen yang pertama adalah aset, di mana yang pertama akan kita buat adalah iconography, yaitu berupa library dari icon-icon yang digunakan. Di sini untuk style yang pertama saya menggunakan namanya adalah standard. Nah, kemudian ini adalah icon-icon yang digunakan pada UI desain inti. Di sini saya sudah membuat frame yang mana masing-masing frame berukuran 60 pixel square. Nah, di sini kita perlu memasukkan semua icon-icon tersebut ke dalam square frame yang berukuran 60 pixel sehingga ukurannya menjadi sama atau scalable. Nah, di sini kita akan memasukkan bagian icon ini ke style yang pertama yaitu standard. Seperti ini. Nah, jangan lupa kita perlu membuat penamaan untuk masing-masing icon di yang kita gunakan. Misalnya seperti ini. Kita buat ini adalah location. Kemudian di ini adalah font. Pastikan harus konsisten bahwa teman-teman menggunakan penamaannya tidak ada redundant dengan penamaan lain, atau juga harus nama yang jelas. Misalnya ini adalah message, tapi kalau ini bisa digunakan juga sebagai email, bisa jadi kita bisa menggunakan mail. Kita bisa gunakan penamaan yang lebih general. Ini adalah Twitter. Facebook. Ini kita buat LinkedIn. Kemudian ini adalah food. Ini kita beri nama apa ya? Right. Dan ini adalah shape. Kurang lebih seperti ini untuk penamaannya. Nanti kita akan rapikan untuk grid dari penggunaan komponen icon ini. Ini adalah standar dari icon yang digunakan. Nah, kita juga memiliki desain seperti ini, yang mana ada circle atau lingkaran atau bulat yang mana di dalamnya adalah terdapat icon. Ini kita bisa masukkan menjadi style yang kedua, yaitu with circle atau dengan lingkaran. Dan di sini kita perlu mengcopy ini. Kemudian kita masukkan ke bagian ini. Biasanya saya sudah melakukan grouping untuk masing-masing komponen yang digunakan. Nah, nanti untuk with circle akan seperti ini. Kita bisa masukkan ini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan informasi bahwa with circle ini adalah sebagai contoh, yang mana icon di dalamnya dapat dilakukan perubahan yang dapat dirubah dengan icon standar yang ada. Seperti itu, dan ini kita akan menambahkan informasi itu. Di sini saya akan membuat sebuah section, yaitu what developer should know. Warnanya kita ganti. Nah, di sini kita bisa informasikan bahwa icon di dalam lingkaran dapat dilakukan perubahan sesuai dengan icon yang ada pada standard library.
seperti ini. Untuk iconografi kita sudah selesai, kita akan lanjutkan ke logo dan image. Adalah di aset kedua, yaitu logo dan image, di mana kita membagi menjadi logo ini kita bagi menjadi dua, yaitu brand logo dan partner logo, sesuai dengan yang kategori kita pisahkan tadi ya. Nah, di brand logo kita perlu menginputkan image-nya. Image ini diambil dari header, bahwa style ini adalah normal color atau bisa dibilang defaultnya, tidak ada perubahan warna seperti menjadi black and white misalnya. Kemudian ini kita perlu informasikan bahwa ini penggunaannya adalah di header. Kemudian size-nya berapa sehingga tidak dapat dilakukan perubahan, atau jika dilakukan perubahan pun akan masih scalable. Di sini 246x78 kita informasikan di bagian ini. Kemudian selanjutnya adalah partner logo. Ini adalah partner logo, di mana masing-masing logo saya masukkan ke dalam sebuah frame yang berukuran sama, square 120 pixel. Dan style kedua adalah berukuran horizontal seperti ini, di mana width-nya adalah 260 dan height-nya adalah 120. Dan ini adalah normal color, dan untuk penggunaannya atau usage-nya ini digunakan di partner section, begitupun dengan yang landscape atau horizontal. Ini untuk logo. Ini untuk logo 3 di sini, di sini ada 4. Ini adalah sampel dari masing-masing logo, sehingga nanti ketika ada logo baru yang masuk ke dalam desain, itu bisa kita sesuaikan apakah dia square atau dia landscape. Nanti jika ada style baru seperti misalnya adalah vertikal itu atau portrait, itu bisa kita tambahkan sebagai style baru. Dan selanjutnya adalah image. Image yang ada di desain kita sementara ini adalah avatar. Avatar di sini dapat dilakukan perubahan juga, tapi untuk existing di sini baru ada satu style, sehingga kita masukkan avatar hanya ada satu style. Ini untuk aset untuk bagian logo dan image, kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjutkan ke komponen selanjutnya. Kita akan masuk ke komponen selanjutnya, yaitu bagian navigation. Navigation di sini kita memiliki header dan juga footer. Nah, yang pertama adalah header. Header di sini kita perlu mengcopy bagian ini. Nah, karena di sini kita menggunakan backgroundnya adalah warna gray light, sehingga warna putih tidak begitu terlihat, kita bisa membuat shape untuk lebih memperjelas. Kemudian kita pilih gradient. Misalnya ya, ini bisa menggunakan warna apapun, kemudian kita berikan keterangan nantinya. Ini adalah untuk basic header, di mana untuk header ini kita baru memiliki satu style. Nah, karena di sini ini adalah tampilan default, bagaimana ketika header menu ini diklik, kita bisa menambahkan kondisi ini dengan memberikan style kedua atau state kedua, yaitu menu klik. Ketika menu klik, kita bisa menambahkan bahwa link ini menjadi heading 3, atau ini terlalu besar di heading 5. Heading 5 juga terlalu kecil, kita bisa di heading 4. Ya, ini pas. Berarti nanti ketika aktif dia akan berubah menjadi lebih besar dengan menjadi lebih bold seperti ini. Dan ini karena di bagian produk kita bisa informasikan bahwa di sini adalah yang aktif bagian produk menu. Nah, ini adalah bagian header, di mana kita memiliki basic header. Selanjutnya kita juga untuk navigation memiliki footer. Ini nomor 2. Kita beri nama ini footer. Kemudian kita perlu mengcopy tampilan dari footer. Nah, tampilan footer seperti ini. Dan untuk navigation bagian header dan footer kita sudah selesai. Oh iya, ini kita perlu beri nama juga bahwa ini adalah basic footer. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk komponen navigation, header, dan footer sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke buttons. Ya, selanjutnya kita masuk ke navigation selanjutnya, yaitu button. Di sini bisa kita lihat
ke UI landing kembali, bahwa untuk desain yang sekarang kita hanya memiliki satu style, yaitu contain button. Tidak ada outline button atau button with icon. Jadi kita hanya memiliki contain button. Di sini kita akan membuat style pertama, yaitu contain button. Dan di sini ada state yang sudah saya sediakan, yaitu active, hover, press, dan disable. Dan yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah button yang sudah saya kelompokkan. Ini yang berukuran paling besar. Dan ini adalah tampilan untuk active state. Kemudian ini untuk hover. Kemudian ini untuk press. Dan ini untuk disable. Nah, di sini kita harus membuat button ini sebagai varian, yang mana karena ini memiliki style yang sama, hanya saja state yang berbeda. Ini kita bisa pilih combine as varian. Yang sebelumnya pastikan juga teman-teman bahwa di sini sudah kita gunakan, sudah kita buat sebagai komponen. Ketika komponen ini sama, kita buat ini sebagai varian. Nah, ini menjadi varian pertama dengan ukuran yang big. Nantinya ini akan mempermudah ketika kita membuat suatu page yang mana state-nya adalah berbeda. Nah, selanjutnya kita memiliki ukuran lain. Ukuran lain ini adalah seperti ini, yaitu medium dan medium tapi dengan width yang fleksibel. Kalau ini fix, jadi berapapun labelnya, panjang length dari text button itu tetap fix ukurannya. Tapi untuk yang bagian ini dia adalah fleksibel sehingga mengikuti dengan text length. Nah, di sini kita bisa informasikan ini sebagai medium dalam kurung fix misalnya. Dan selanjutnya ini adalah medium tapi fleksibel. Atau kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini adalah medium. Kemudian di bawahnya kita akan buat ini fix width. Dan ini yang flexible width. Jadi seperti ini. Kita geser. Ini untuk tampilan button, untuk konten button di mana kita memiliki dua ukuran yang berbeda, yaitu big dan medium. Dan di medium kita memiliki width yang fixed dan juga yang fleksibel. Dan ini adalah untuk state-nya kita mempunyai active, hover, press, dan disable. Ini adalah button yang digunakan untuk UI design inti sekarang. Mungkin untuk selanjutnya ketika di kenyataan produknya itu akan menjadi banyak stylenya seperti yang tadi saya bilang, ada outline button atau button with icon ataupun text button misalnya. Untuk button kita sudah selesai, kita akan lanjutkan ke komponen selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya ke komponen layout. Di sini kita memiliki yang pertama adalah card. Card yang kita lihat di UI landing, yang kita gunakan di UI landing adalah pricing card. Nah, pricing card ini kita memiliki dua style yang sudah saya buat komponen. Yang pertama adalah pada saat default dan yang kedua adalah pada saat hover, yang mana di sini dilakukan perubahan. Nah, teman-teman, karena di sini ada jenis komponen yang sama, seperti biasa kita akan mengcombine ini sebagai varian, sehingga nanti menjadi satu grup komponen. Menjadi satu grup varian. Nah, ini adalah untuk namanya kita buat, yaitu pricing card. Ini untuk card yang kita miliki yang sekarang adalah pricing card. Selanjutnya adalah kita memiliki maps. Maps di sini kita buat, ini adalah maps. Kemudian stylenya adalah standard maps. Nah, kurang lebih seperti ini untuk layout card dan maps.
Selanjutnya kita masuk ke form control. Di sini kita memiliki text field. Text field standar. Bisa kita lihat text field yang digunakan pada desain inti ini adalah di bagian atas, bagian email. Nah, di sini kita buat kurang lebih saya buat seperti ini. Jadi untuk melengkapi state, yang pertama adalah empty state, yaitu pada saat text field kosong belum diisi. Ini adalah pada saat filled atau terisi. Kemudian ini adalah pada saat error dan pada saat disable. Kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah satu komponen yang memiliki style yang sama, sehingga seperti biasa kita akan gunakan ini sebagai varian. Ini untuk text field. Selanjutnya kita memiliki mockup seperti ini. Ini juga kita akan masukkan kategori sendiri, yaitu mockup, dan kita buat ini adalah sebagai desktop mockup, dan ini adalah bagian standar desktop mockup. Nah, di sini perlu kita informasikan bahwa image di bagian dalam ini bisa dilakukan perubahan dengan image apapun, tapi dengan ukuran yang fix berukuran segini. Ini kita bisa tambahkan seperti yang tadi, yaitu adalah what developer should know, bahwa gambar di dalam desktop dapat dilakukan perubahan kapanpun, namun ukurannya tetap atau fixed size. Nah, ini untuk menjaga kondisi bahwa nanti developer bisa menjadikan ini sebagai acuan bahwa gambar di sini dapat dilakukan perubahan tapi dengan rules yang perlu diikuti, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk form control dan mockup kita sudah selesai, dan kita bisa lihat kembali bahwa semuanya sudah masuk ke dalam desain sistem yang kita buat. Sehingga di sini di terakhir bagian kita bisa menambahkan dokumentasi atau confidential notice, misalnya bahwa ini adalah desain sistem yang bersifat konfidensial sehingga tidak dapat dilakukan share ke banyak orang, misalnya seperti itu ya, karena hanya dikhususkan untuk tim internal saja. Dan di sini juga kita bisa menambahkan logo dari company kita ataupun tahun. Dan jangan lupa bahwa ini adalah versi desktop. Kita perlu membuat versi responsif untuk mobile, ataupun jika ada untuk platform tablet, kita juga perlu menggunakan platform tersebut di desain sistemnya. Nah, teman-teman, dari desain inti satu page homepage ini yang kita tentukan ini, kita sudah berhasil membuat desain sistem seperti ini, yang mana yang pertama itu ada foundation, terdiri dari color dan tipografi seperti ini. Ada color palettes, kemudian ada color roles seperti ini. Kemudian ada tipografi yang berupa informasi typeface yang digunakan dan juga style hierarki seperti ini. Selanjutnya kita ada komponen. Komponen yang pertama adalah asset, di mana yang pertama adalah iconography. Di sini ada standard dan with circle atau dengan lingkaran, di mana di sini juga kita informasikan informasi yang perlu diketahui oleh developer. Kemudian selanjutnya ada logo dan image. Logo di sini kita membagi menjadi dua style. Yang pertama adalah brand logo dan yang kedua adalah partner logo. Dan selanjutnya image. Image yang di sini yang baru kita gunakan adalah avatar. Selanjutnya di navigation. Navigation komponen kita memiliki header, yaitu ada basic header dan juga footer. Kemudian untuk navigation ini kita memiliki button. Nah, button di sini kita hanya ada satu style, yaitu content button, yang mana state-nya kita perlu informasikan ada active, hopper, press, dan disable. Dan di sini ada dua style, yaitu big dan medium. Medium di sini ada fixed width dan juga flexible width. Selanjutnya untuk layout komponen kita memiliki card dan maps. Card di sini ada default state dan juga hover state. Selanjutnya yang terakhir adalah form control dan mockup. Form control di sini kita hanya memiliki text field, dan jangan lupa untuk memasukkan state yang berupa empty, filled, error, dan juga disable state seperti ini. Dan kita bisa menggunakan varian. Selanjutnya adalah desktop mockup.
Di mana di sini kita memiliki desktop mockup yang standar, yang mana developer juga bisa merubah image sesuai dengan ketentuan yang kita informasikan di bagian what developer should know. Di bagian page terakhir, kita memiliki confidentiality notice atau berupa informasi yang akan kita sampaikan bahwa desain sistem ini adalah confidential. Ini opsional, bisa teman-teman input juga ataupun tidak menjadi masalah. Seperti itu teman-teman. Jadi sebetulnya idealnya untuk sebuah desain sistem, komponen di dalamnya sudah memiliki code yang juga sudah dites, yang sudah Nah teman-teman, idealnya untuk sebuah desain sistem, komponen di dalamnya sudah memiliki code yang juga sudah diset responsif untuk platform lain seperti mobile responsive, tablet, dan lain-lain. Dan juga sudah dilakukan testing oleh quality assurance, sehingga developer dapat langsung menggunakannya untuk berbagai kebutuhan development UI page. Nah teman-teman, kita sudah selesai membuat desain sistem yang sederhana. Teman-teman bisa mencoba mempraktikannya pada project dengan komponen UI yang lebih banyak. Oke, kesimpulannya, desain sistem memberi banyak kemudahan untuk UI UX designer dan juga developer pastinya, guna memaksimalkan proses pengembangan desain di dalam suatu produk. Yang kedua, adanya desain sistem perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan produk dan mengkomunikasikannya bersama di dalam sebuah tim di dalam project. Dan banyak elemen atau komponen yang digunakan dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan produk, dan perubahan desain masih dapat dilakukan jika terdapat alasan valid atau setelah dilakukan iterasi desain. Nah, kita sudah belajar secara lengkap mengenai desain sistem, mulai dari mengetahui apa itu desain sistem dan metodologi atomic design, kelebihan dan kekurangan desain sistem, implementasinya, hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat desain sistem, sampai dengan mempraktikkan membuat desain sistem yang sederhana di tool Figma. Setelah ini, saya sudah menyiapkan tugas akhir yang teman-teman harus kerjakan untuk melihat apakah teman-teman sudah memahami semua proses belajar yang kita lewati. Setelahnya, teman-teman akan bisa untuk mengunduh atau download sertifikat dari program ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti program ini. Sampai jumpa di sesi tutor coding selanjutnya.